AMOS gitu ya. Kemudian dari persyaratannya gitu, karena dari persyaratan atau asumsinya yang digunakan lebih ketat dibandingkan PLS, maka dari sisi akurasi datanya, akurasi hasilnya juga lebih valid, lebih reliable kalau menggunakan AMOS dibandingkan dengan PLS. Ya, jadi sama seperti yang kemarin kita diskusikan untuk uji beda, ya. Kemudian ada yang parametrik dengan non parametrik. Yang parametrik itu syaratnya lebih banyak dibandingkan yang non parametrik, tetapi outputnya itu lebih valid, lebih reliable, kemudian outputnya juga lebih banyak dibandingkan dengan yang non parametrik. Untuk SEM pada kondisi yang sekarang juga seperti itu. Jadi AMOS itu lebih valid, lebih reliable, hasilnya lebih banyak outputnya dibandingkan dengan PLS gitu. Ya, yang nyata saja untuk alat analisis atau untuk pengujian goodness of fit gitu. Ya, untuk goodness of fit itu untuk AMOS itu alatnya lebih banyak yang bisa kita pergunakan, karena alatnya bisa lebih banyak dibandingkan yang bisa kita pergunakan dibandingkan dengan PLS, maka kita bisa membuat alternatif alat analisis itu yang relatif dalam tanda petik yang kita sesuaikan atau yang kita harapkan bisa memenuhi suatu model itu menjadi goodness of fit dibandingkan dengan PLS ya kan. Kalau PLS itu dari sisi alat goodness of fit-nya setahu saya tidak banyak gitu. Setahu saya masih 3 atau 4 dari sekian banyak yang kita kenal untuk uji goodness of fit-nya. Ya, nah, itu apa namanya kira-kira kelebihan kenapa saya masih menggunakan AMOS dibandingkan dengan PLS gitu. Nah, kemudian karena tadi relatif mudahnya PLS dibandingkan dengan AMOS, sama seperti mudahnya uji beta non parametrik dibandingkan parametrik, ya sehingga penggunaan juga lebih mudah itu, sehingga kalau dipelajari sendiri saja mungkin sudah bisa dikuasai dengan mudah juga gitu. Nah, dibandingkan dengan AMOS gitu. Ya. Gitu Mas Ridwan ya. Jadi untuk pekan depan kita akan bicarakan tentang SEM tetapi yang AMOS bukan yang PLS. Ya, gitu. Jadi kelemahan PLS itu tadi jadi alat goodness of fit-nya masih terbatas. Kemudian datanya itu bisa lebih sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan AMOS ya. Kemudian tidak ada pendekatan uji normalitas yang itu biasanya dibutuhkan untuk alat analisis yang parametrik gitu. Ya, jadi sama seperti uji beda tadi yang saya sebutkan. Yang non parametrik itu tidak perlu normalitas ya. Nah, cuma hasilnya dianggap kurang valid, kurang reliable ya dibandingkan ya AMOS yang sudah ada syarat normalitas datanya gitu. Itu Mas Ridwan ya. Jadi mohon maaf saya tidak singgung PLS karena memang waktunya tidak cukup ya. Waktunya tidak cukup untuk bisa secara lengkap kita gunakan alat-alat yang memungkinkan untuk kita pergunakan di tugas akhir kita. Oke, gitu jawaban saya. Mohon maaf sekali lagi. Kemudian untuk pengembangan analisis regresi, mana yang kira-kira paling dibutuhkan? Kalau yang di kelas A kemarin milih yang analisis regresi dummy variabel atau variabel semu ya. Nih teman-teman milih yang mana? Y.
moderator dan mediator dulu ya. Oke, saya bukanya dulu karena tadi belum pasti mana yang akan kita diskusikan ya. Kemudian datanya Oke, yang moderator ini yang akan kita diskusikan untuk file 56 ya. Untuk file 56. 5556, sorry. Ini tak share screen dulu. Bahannya ini untuk MS Word-nya, untuk manualnya. Ya, di file 55. Ya. Ini kalau saudara lihat di file 55 ini ya, itu untuk yang analisis regresi dengan variabel moderator. Ini gambarnya seperti ini ya, yang sudah sama seperti yang kita diskusikan di sesi ke-9 seingat saya gitu ya. Sesi ke-9 ketika kita bicara tentang bangunan teori ya, dari pengertian teori sampai dengan hipotesis. Ya. Nah, juga sudah kita singgung di sesi ke-9 kemarin manfaat atau fungsi dari variabel moderator. Ya. Nah, kita ulang manfaatnya atau fungsi dari variabel anarak dengan variabel moderator itu seperti ini ya. Jadi itu suatu variabel dikatakan sebagai variabel moderator jika dia secara signifikan memang berfungsi sebagai variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah ya, memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen utama dengan variabel dependen. Ya, ini variabel independen utamanya dan variabel dependen. Sementara posisi variabel moderator tadi yang bisa memperkuat atau memperlemah independen dan dependen, dia sebetulnya sebagai fungsi independen juga, tetapi independen yang kualitasnya dalam model hubungan atau model pengaruh independen-dependen, dia sebagai variabel yang kualitasnya lebih rendah ya dibandingkan dengan yang independen utama. Atau dengan kata lain, variabel moderator itu sebetulnya variabel independen ya, sebagai variabel independen, tapi secara kualitas dia lebih rendah dibandingkan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Nah, secara statistika, secara matematik ya, hubungan antara independen, dependen serta moderator ini itu ditunjukkan dengan persamaan, dua persamaan ini ya. Yang pertama dalam membentuk persamaan bahwa variabel independen kedua atau variabel moderator itu adalah fungsi dari variabel independen utama yang akan mempunyai nilai residu atau nilai error atau kesalahan, yang nilai kesalahan itu bisa kita hitung dengan rumus yang kedua atau persamaan yang kedua. Nah, yang ini kita baca dengan error atau residu dalam nilai mutlak, kemudian dia sebagai fungsi dari variabel dependen. Ya, jadi secara teoretik hubungan gambar ini itu bisa kita rumuskan dalam bentuk matematis seperti ini
ya, bisa kita bentuk sebagai dua persamaan matematis seperti X2 dan E nilai mutlak gitu. Oke. Nah, ketentuan dari ketiga variabel ini, ketentuan dari keterkaitan antar tiga variabel itu sudah kita jelaskan dalam 3 penomoran ini. Ya. Jadi kita dapat melakukan uji apakah itu variabel moderator atau bukan moderator didasarkan pada 3 metode yang kita sebut dengan uji interaksi, uji nilai selisih mutlak, dan uji residual. 2 uji pertama, ini interaksi dan selisih mutlak, itu cenderung mempunyai multikoliniaritas yang tinggi antar variabel independen. Multikolinitas itu korelasi yang tinggi ya, korelasi yang tinggi antar variabel bebas ya. Nah, variabel bebasnya tadi adalah variabel independen utama dan variabel independen kedua yang kita sebut atau yang akan kita uji sebagai variabel moderator. Ya. Nah, sehingga ya dari tiga proses untuk pengujian variabel moderator ini yang kita gunakan adalah yang menggunakan residual. Yang residual ini boleh dikatakan bebas dari pengaruh multikolinialitas atau antar variabel bebas. Ya. Jadi ini yang saya cetak tebal. Ini akan kita gunakan untuk apakah variabel independen kedua itu fungsinya sebagai variabel moderator atau bukan gitu ya. Nah, pendekatan analisis residual digunakan untuk menguji pengaruh penyimpangan atau error dari suatu model regresi yang diperoleh dari hubungan antar variabel independen ya. Ini kalau kita lihat di matematisnya antara X2 dengan X1 ya, yang X2 sebagai fungsi dari X1 ya. Jika terjadi kecocokan antar variabel independen, ya, ditunjukkan dengan besarnya E adalah nilainya kecil atau 0, maka jika nilai variabel independen tinggi dan variabel independen kedua atau variabel yang mau diuji moderatornya sebagai variabel moderator tinggi, ya, jadi independen tinggi, moderatornya tinggi, maka mengakibatkan variabel dependennya juga tinggi. Ya, jadi kalau independen utama itu tinggi, ya, ini moderatornya tinggi, maka dependennya juga tinggi. Ya. Sebaliknya akan terjadi ketidakcocokan, ya, lack of fit antara variabel independen, biasanya E adalah besar atau tinggi jika nilai variabel independen tinggi dan variabel independen kedua rendah, mengakibatkan variabel dependennya rendah. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, variabel independen kedua dikatakan sebagai variabel moderator jika antar variabel independen terjadi ketidakcocokan atau lack of fit gitu. Artinya absolut E antar variabel independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dependen. Ya. Jadi nanti kuncinya untuk pengujian variabel moderator itu ada pada ini, ya. Berpengaruh negatif dan signifikan. Jadi 2 syarat harus terpenuhi. Tidak boleh negatif, tidak signifikan. Atau tidak boleh positif, signifikan, tidak boleh gitu kan. Jadi harus negatif dan signifikan, dua-duanya harus terpenuhi gitu. Salah satu tidak terpenuhi, ya berarti bisa kita simpulkan nanti variabel moderator atau yang kita duga sebagai variabel moderator, ya fungsi asalnya variabel independen kedua itu bukan sebagai variabel moderator. Ya. Jadi kuncinya ini ya, kuncinya yang saya cetak tebal ini, ya, berpengaruh negatif dan signifikan.
Kemudian prosedur analisis atau prosedur teoritiknya seperti ini. Ya, seperti halnya ketika kita bicara tentang alat-alat analisis yang lain, ada prosedur teoritiknya maupun prosedur penggunaan SPSS. Ya. Nah, prosedur penggunaan SPSS-nya nanti kita menggunakan beberapa tahap. Ya, tahap pertama kita membuka program SPS. Kalau sudah punya data ya, berarti tinggal kita buka datanya. Kemudian kita olah dengan cara yang ketiga nih, dengan analyze regression linear. Kemudian kita buat isinya, isi variabelnya, kemudian kita oke gitu. Nah, kemudian hasil proses ini nanti akan muncul di jejaring datanya dengan kode atau dengan nama variabel res_1. Ya, itu. Kemudian dari dari hasil pertama ini nanti akan kita pergunakan sebagai bagian analisis yang kedua atau tahapan yang kedua. Ya, caranya gimana? Caranya kita buat transform compute gitu kan. Kita klik di transform compute, kemudian yang variabel res_1 ini kita manipulasi ya, sehingga nanti akan muncul apa yang kita sebut dengan ABS res_1. Ya, ABS itu absolut ya. Absolut dari residu fungsi yang pertama yang tadi kita buat di tahap pertama tadi. Ya. Kemudian setelah kita dapatkan hasilnya, baru kita analisis sesungguhnya dari pengujian variabel independen kedua tadi, apakah benar-benar moderator atau bukan variabel moderator. Ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita sudah punya data ya. Kita sudah punya data, kemudian dipersilakan untuk melakukan analisis ya dengan SPSS dengan merujuk pada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Oke. Dipersilakan datanya ya. Bisa keluar enggak? Muncul di monitor jejaring datanya? Belum, Pak. Belum. Oke, berarti harus keluar dulu. Jejaring datanya. Mana nih? Oh, ini dia. Sudah muncul ya? Oke. Nah, dengan data yang sudah kita buat ini ya, dan saudara kalau mau praktek nanti bisa membuat datanya sendiri. Kemudian kita gunakan tahapan pertama sampai tahapan yang ketiga. Sebelum kita nanti menyimpulkan apakah variabel independen kedua itu sebagai variabel moderator atau bukan. Ya, oke. Nah, ini sebetulnya ini kalau kita lihat ini contoh sederhana, tapi sekali lagi di pemasaran ya. Variabel utamanya itu adalah kualitas. Variabel independen utama itu kualitas. Kemudian puas itu sebagai kepuasan sebagai variabel independen kedua. Ya. Nah, karena ini sebagai variabel independen kedua, sebetulnya bisa juga sebagai variabel independen ini. Tetapi karena kualitasnya itu tidak sebaik atau bukan yang pertama dari keterkaitan antara tiga variabel, maka akan kita analisis dahulu misalnya kepuasan ini sebagai variabel moderator atau bukan. Ya, sebelum kemudian kita menggunakan analisis yang lain, misalnya kepuasan dianggap sebagai variabel intervening atau mediator gitu. Oke.
Kalau yang sudah punya programnya SPSS, kemarin sudah dapat datanya juga. Nah, silakan bisa apa namanya? Bisa kita lakukan prosedur atau tahapan pengujian apakah kepuasan itu sebagai variabel moderator atau bukan. Oke, dipersilahkan. Ada yang mau menghitung? Sudah punya program SPSS-nya? Halo? Nah, oke, kalau sudah silahkan coba diproses ya. Yang belum silahkan lihat di monitor saya ya. Nanti kita coba analisis ya. Kalau saya keliru tahapannya, nah silahkan nanti dikoreksi ya. Analyze, regression, oke, kemudian linear. Kemudian kita masukkan puas sebagai dependent, kualitas sebagai independent. Benar ya? Ya, cek dulu. Puas dependent, kualitas independent, kemudian klik save di residual in standard days. Oke. Ya, seperti kemarin ya. Kita cari kotak save-nya, ini berarti ya. Kita klik. Kemudian di kolom residual, ini residualnya, kita klik unstandardize. Kelihatan di monitor kotak-kotaknya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kita sederhana saja untuk tahap yang pertama tadi ya, independen-independennya kita masukkan, kemudian kita klik save, kita aktifkan yang residual unstandardize. Kalau sudah continue, langsung oke. Oke. Yang hasilnya ini saya stop screen dulu. Hasil outputnya seperti ini ya. Tetapi hasil output ini tidak kita perlukan sama sekali. Ya, kita tidak pakai tabel-tabel ini. Tabel-tabel output. Yang kita pergunakan itu adalah hasil output datanya. Olahan output datanya. Ya. Jadi yang kita perlukan itu nanti untuk tahap yang kedua ya, itu yang ini. Ya. Nah, jadi dari proses yang pertama tadi kita dapatkan variabel baru yang kita sebut dengan res_1. Kalau nanti pengujian kita ulang, nanti munculnya tidak res_1 tapi res_2 dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi karena kita sudah benar prosesnya, maka yang muncul adalah res_1 dan ini akan kita pergunakan untuk perhitungan tahap yang kedua gitu ya. Oke. Tahap yang kedua ini ya, itu berupa manipulasi atau rekayasa data. Ya, rekayasa data dari res_1 ya, yang kemudian akan kita ubah menjadi absolute res_1. Ya. Oke.
Jadi dari data ini ya, ini akan kita manipulasi atau kita rekayasa dari res underscore 1 menjadi absolute res underscore 1. Ya. Caranya gimana? Caranya kita pakai transform ya. Kemudian compute variable, kita dapatkan kotak variabel seperti ini. Ya. Kemudian kita isi targetnya, variabel barunya dengan ABS ya, ABS, kemudian apa tadi, res. Nah, kalau kita masukkan di sini, nggak bisa. Berarti ABS res underscore 1 ya. Kemudian numerik bentar. Kedua, kita ketik di target variabel ABS res underscore 1, kemudian di numeric expression kotak itu ABS res underscore 1. Oke. Oke, berarti ini di targetnya tidak menggunakan kurung ya, tidak menggunakan kurung. Yang di sini yang menggunakan kurung ya, di numeric expression gitu. Ya, kita tulis ABS ya, res underscore 1. Oke, kalau sudah kita klik OK ya. Nah, kemudian nanti akan muncul variabel baru lagi ya, yang nilainya adalah absolute dari res underscore 1. Absolute itu berarti nilainya atau angkanya semuanya positif ya, tidak ada negatifnya lagi. Jadi kalau di sini misalnya di kasus yang pertama itu adalah min atau min 0,999294, ketika kemudian sudah kita absolutkan menjadi 0,99 ya, itu. Oke, ini kalau kita mau buat desimalnya sebanyak 5 ya, seperti yang di res 1 itu, maka kemarin sudah kita contohkan, ini kita buat menjadi 5 gitu. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke data aslinya, nih sama nih ya. Berarti ini sama dengan ini, cuma kalau yang res underscore 1 itu ada positif atau negatifnya, di absolute res underscore 1 itu semuanya positif gitu. Angkanya sama. Oke, ini untuk hasil tahap yang kedua. Ya, tahap yang ketiga kita membuat regresi biasa. Ya, kita membuat regresi biasa. Untuk dependennya kita pakai loyal, dan kemudian untuk dependennya kita pakai absolute res underscore 1, kemudian untuk independennya kita masukkan loyal ya. Nih ya, sehingga akan menjadi ini analyze, regression, kemudian linear ya. Ini kita keluarkan, ini kita keluarkan. Oke, kemudian yang kita masukkan untuk dependent adalah ABS res underscore 1 ya. Jadi ini kita masukkan ke sini. Kemudian loyal sebagai variabel independen kita masukkan ke kotak variabel independen. Oke. Kemudian sudah selesai prosesnya ya. Kemudian tinggal kita ketik OK saja gitu. Ya, tinggal kita klik OK.
Nah, sehingga kemudian akan kita dapatkan sekali lagi itu dalam bentuk kotak-kotak hasil. Kotak-kotak hasil sebanyak 5 kotak ya. Sebanyak 5 kotak. Nah, kita lihat di share screen. Nah, yang kita perlukan di tabel koefisien ya, yang ini ya. Ya, nah ini yang hasil yang akan kita simpulkan ya, apakah kepuasan sebagai variabel independen kedua itu benar-benar sebagai modulator atau bukan. Jadi yang kita ambil itu adalah yang kotak efisien. Nah, nanti kalau saudara membuat tesis berarti yang dilampirkan juga kotak koefisien, yang lain tidak dimasukkan ke lampiran, tidak apa-apa gitu ya. Nah, hasil ini itu sama seperti yang ada di PowerPoint ya, yang ada di PowerPoint. Oke. Nah, ada di MS Word ya. Nah, kita ada di MS Word. Hasilnya seperti ini. Ya. Oh, belum tak share screen. Oke, sudah muncul di layar. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian yang kita perlukan itu ya, yang ada di beta standardized coefficient dan sig-nya atau probabilitas hitungnya. Ya. Nah, karena hasilnya seperti ini, nah, kita bisa simpulkan ya, apakah variabel kepuasan itu sebagai variabel modulator atau bukan. Nah, dari pembahasan kita tadi, saudara bisa menyimpulkan atau belum ya dengan hasil ini dan hasil ini. Simpulannya apa? Apakah variabel kepuasan sebagai variabel modulator atau bukan? Nah, jangan lupa karena ini pengujian, maka prosedur pengujiannya harus dicantumkan juga gitu ya, harus dicantumkan sehingga ada pergerakan tahapan dari dari perumusan hipotesis sampai pada kesimpulannya. Nah, sekali lagi saya tidak lagi memberikan atau menyampaikan bagaimana prosedur pengujian hipotesisnya. Jadi setelah ini bypass gitu, langsung kepada kesimpulannya. Ya, gitu. Ada yang bisa menyimpulkan apakah kepuasan sebagai variabel modulator atau bukan? Yo, dipersilahkan. Kalau sudah bisa menyimpulkan. Silahkan. Sambil minum ya. Sudah ada hasilnya, tinggal menyimpulkan. Nah, simpulannya apa nih? Yuk. Tadi sudah dijelaskan dari awal. Kalau memperhatikan loh ya, memperhatikan nggak tahu mungkin. Jadi saya capek-capek ngitung, tinggal menyimpulkan. Rasa nyimpulkan karena tidak memperhatikan dari awal tadi.
atau memperhatikan tapi radong. Lupa Pak, dulu sering bolos matrikulasi Pak. Ini tidak masuk matrikulasi, bukan bahan matrikulasi. Dosen matrikulasi kemarin tidak tahu ini. Eh, siapa dulu matrikulasinya? Bu Kartini atau Bu siapa? Sudah Lupa Pak, menetapkan saya dulu ilmu ekonomi Pak. Ilmu ekonomi? Iya Pak. Enggak, di matrikulasi MM kan ada kemarin. ditambahkan. Oh, belum ada mata kuliahnya Pak. Kayaknya. Ada matrikulasi apa statistika bisnis gitu. Di MM ketika masuk itu dulu. Sebelum masuk itu. Atau masuk awal gitu. Oke, balik lagi. Apa kesimpulannya nih? Moderator atau bukan? Mau coba menjawab, Pak. Ya, Arina. Bukan merupakan variabel moderator, Pak. Kenapa kok bukan? Karena ini nilai arah pengaruhnya itu positif. Jadi tadi kan disebutkan arah pengaruhnya harus negatif dan signifikan. Signifikan. Oke, ya udah tahu ya. Oke, benar. Nilainya negatif dan tidak signifikan karena lebih dari 0,0. Hasilnya negatif atau positif? Ini positif. Nah, positif ya. Berarti sudah menyalahi aturan kan itu kan? Iya, betul. Nah, seperti yang di regresi kemarin, ketika sikap hasilnya negatif, kita sudah langsung menyimpulkan ini bukan pengaruh positif ya, sehingga kalau di sini harusnya negatif tapi positif, ini tidak perlu diperhatikan, tidak apa-apa. Ya, yang signifikan itu baru kita perhatikan kalau di sini sudah memenuhi. Nah, ini baru kita lihat probabilitas dengan nilai kritisnya gitu. Ya, itu sebetulnya sudah cukup. Tapi kalau mau kurang kerjaan, dua-duanya ya rapopo sih gitu kan. Nah, positif dan tidak signifikan ya, gitu. Oke, gitu ya. Jadi untuk simpulan bahwa kepuasan itu bukan sebagai moderator, ditunjukkan oleh beta standardized koefisien yang positif, dan kalau mau ditambahkan tidak signifikan. Karena apa? Karena lebih dari 0,17 itu lebih besar dari 0,05 ya gitu. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan yang mediator ya, yang mediator atau intervening atau antara. Ya, jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ini dugaan hipotesis bahwa kepuasan itu memang bukan moderator, tapi masih mungkin dia sebagai mediator atau intervening atau variabel antara. Yang fungsinya variabel antara intervening atau mediator ini hanya mungkin memperkuat saja pengaruh independen terhadap dependen. Ya, tadi sekali lagi, tadi kalau moderator itu bisa memperkuat, bisa memperlemah, tetapi untuk intervening, untuk mediator itu hanya memperkuat saja, tidak ada memperlemahnya. Ya, nah kalau kita menghubungkan secara keseluruhan, secara teoretik, metodologik gitu, bisa saja suatu variabel independen kedua itu nanti fungsinya benar-benar sebagai independen. Kemungkinannya. Kemungkinan kedua bisa moderator, asalkan tadi hasilnya negatif dan signifikan. Kemungkinan ketiga itu bisa saja mediator. Ya, dengan ketentuan yang akan kita diskusikan nanti, gitu ya. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini ya, ini lengkapnya bentuknya seperti ini ya. Kalau di teori kemarin hanya ini aja. Independen, antara atau intervening atau mediator dan dependent. Tidak ada ininya ya, karena memang ini bukan untuk analisis intervening atau moderator, tapi kita sertakan di sini
untuk bisa menghitung pengaruh keseluruhan dari independen, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mediator. Pengaruhnya berapa sih sebetulnya secara keseluruhan itu. Nah, sehingga kita sertakan di sini. Tapi dalam konteks apakah itu intervening atau mediator, yang kita lihat nanti di sini nih, P2 dan P3. Ya, nah, gitu ya. Nah, sekarang tadi sudah kita simpulkan bahwa kepuasan itu bukan moderator. Nah, karena bukan moderator, kita coba untuk uji juga dengan mediator atau intervening. Prosesnya seperti ini. Ya, jadi variabel antara atau variabel intervening atau mediator itu digunakan untuk menentukan atau membuktikan variabel yang bisa memperkuat pengaruh independen terhadap dependen, dibandingkan jika independen tersebut secara langsung hanya berpengaruh terhadap dependen saja. Ya, jadi ini bisa memperkuat independen ke dependen tapi melalui indikator. Ya, meskipun kemudian bisa juga ini ke sini tadi ya. Ya, ini ke sini. Ya, nah sehingga nanti akan diketahui kalau memang ini intervening atau mediator, totalnya berapa sih yang berpengaruh terhadap dependen itu. Oke, nah prosesnya itu ada beberapa tahap, sama seperti yang moderator tadi. Ya, variabel yang diduga intervening atau mediator sebagai fungsi dari variabel independen utama. Ya, ini sama seperti yang moderator tadi ya, sama dengan moderator tadi. Cuma kalau di moderator itu kita dasarkan pada harga mutlak E-nya ini. Ya, sementara yang mediator atau intervening di sini itu sebagai fungsi dari X1 dan X2. Ya, X1-nya ini, X2-nya ini. Gitu. Oke. Nah, nanti kita coba dengan prosedur teoretiknya gitu ya. Prosedur teoretiknya seperti ini. Kemudian yang SPSS-nya nanti seperti yang di bawah ini. Ya. Oke, nanti berarti akan ada dua tahapan perhitungan. Ya, dua tahapan perhitungan. Perhitungannya sederhana ya. Yang pertama kita cari sama seperti yang moderator tadi, tapi itu kalau yang tadi itu sebagai tahapan saja, sekarang sebagai sesuatu yang penting hasil analisisnya. Ya, jadi hanya sederhana, nanti data kita keluarkan, kemudian analyze regression linear, masukkan kepuasan sebagai dependen, X2-nya sebagai dependen, kemudian X1-nya sebagai independen. Oke. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan tahapan kedua, masih menggunakan analyze regression linear. Kemudian kita masukkan variabel loyal itu sebagai dependen, variabel kualitas dan puas sebagai independen. Ya. Nah, nanti hasilnya baik yang pertama atau yang kedua itu harus signifikan semua untuk bisa menghitung pengaruh totalnya. Gitu. Oke. Nah, silakan saudara coba untuk melakukan perhitungan dengan dua tahap ini. Kita masuk ke data. Oke. Untuk uji yang kedua ini kita bisa saja kalau kita merasa risih ini dihapus ya, kalau mau atau merasa risih. Kalau tidak merasa ya sudah biarin aja gitu. Ya. Oke, yang penting sekarang kita akan analisis
ya untuk apakah sebagai intervening atau bukan kepuasan itu. Caranya sederhana sekali, analyze, regression, dan linear. Ya, ini kita keluarkan dulu. Ya, kita keluarkan dulu. Yang pertama kita masukkan tadi puas sebagai dependent ya, kualitas sebagai independent. Ya, saya cek dulu benar enggak. Oke, benar. Puas sebagai dependent, kualitas sebagai independent. Ya. Nih. Kemudian langsung oke. Ya, langsung oke. Hasilnya nanti yang penting yang koefisien ya. Nah, nanti saya tunjukkan. Kita langsungkan dulu perhitungan yang tahap kedua. Perhitungan yang tahap kedua ya. Ini kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Ini kita keluarkan, kita ganti dengan loyal, kemudian yang puas kita masukkan. Ya, ini langsung kita klik ya. Setelah ini kita masukkan, ya kita klik dengan oke. Oke. Nah, dari hasil tadi yang kita ini mesti loh. Dari hasil tadi ya polaan yang pertama ya yang kita butuhkan adalah hasilnya yang ini, yang koefisien. Yang lain diabaikan saja, tidak masalah gitu ya. Kemudian yang kedua, hasil tahapan yang kedua kita gunakan juga yang koefisien juga. Ya, yang ini ya. Oke. Seperti yang kemarin-kemarin kita klik kanan, nah, 2 jari ya, kita klik kanan 2 jari, kemudian nanti ini kita blok, kita klik kanan lagi, klik 2 jari, kemudian kita klik copy, gitu ya. Nah, kita klik copy, dan kemudian kita masuk ke MS Word, ya. Kemudian kita kita masuk ke MS Word dan kita klik kita klik pastenya gitu ya. Ya, sesuatu. Ini ya hasilnya di di perhitungan pertama ini tadi ya lengkap, tapi yang kita butuhkan nanti hanya ini saja ya, hanya ini saja. Kemudian yang tahap kedua itu juga yang koefisien yang ini ya. Sudah ya. Nah, kemudian kita analisis saja ke kita masukkan ke gambar gitu ya. Kita masukkan ke gambar. Saya split saja. Gambarnya ini ya. Gambarnya ini, kemudian yang
Yang perhitungan yang pertama ya, perhitungan yang pertama itu yang ini ya. Perhitungan yang pertama adalah yang kualitas yang P2 ya. Nah, ini kalau kita isi ini berarti 0,381. Ya. Jadi apa? Ini ada pengaruh variabel ada pengaruh kualitas terhadap kepuasan. Nilainya positif dan signifikan karena di bawah 5%. Nah, ini kalau kita isi di gambar ini berarti di sini adalah 0,381. Ya. Oke. Kemudian perhitungan yang kedua itu independen utama kualitas, independen kedua yang akan kita teliti untuk apa namanya? Kepuasannya ya bersama-sama dengan kualitas. Hasilnya yang kita pergunakan sekali lagi dengan kotak efisien ini. Sehingga kalau kita masukkan ya, ini yang 155 itu ada di P1. Ya, kemudian yang 713 itu ada di P3 gitu. Coba kita ikut gambarkan yang lebih real ya. Ini kualitas, ini kepuasan, ya, kemudian ini loyalitas, ya. Ini berarti tadi kualitas 0,155. Kemudian yang P3 itu 0,713. Ya. Kemudian yang pertama tadi berapa tadi? 0,381. Nah, nih. Di gambarnya seperti ini. Kelihatan ya? Masih blur Pak pemerintah. Belum, Pak. Hah? Tak kurang. Karena ini, Pak, kayaknya. Kena apa? Yang burung background itu, Pak. Backgroundnya, sebentar. Kena blur background. Pakai merah ya. Fual, loyal, kepuasan. Ya. Ini 0,381, 0,713 dan 0,155. Ya, kelihatan? Kelihatan enggak? Halo? Belum, Pak. Ngeblur karena ini, Pak. Backgroundnya Bapak dibuat ngeblur jadi ikut ngeblur. Blur. Ya, ganti nih. Blurnya mati. Kelihatan? Ya, jelas, Pak. Jelas Pak. Peningkatan. Ya, angka-angkanya kelihatan ya. Terlihat. Oke, gitu. Ya. Nah, tadi yang P2 ini ya, yang P2 ini kan signifikan kan tadi ya. Yang ini ke sini tadi. Ini 0,000 ini tadi. Yang ini juga signifikan, yang ini juga signifikan. Nah, karena ini signifikan dan ini signifikan, maka ini
kepuasan tadi dinyatakan sebagai variabel mediator atau intervening. Jadi syaratnya ini sebagai mediator atau intervening. Ini P2 dan P3-nya harus signifikan. Dua-duanya, tidak boleh salah satu. Ya, jadi kalau salah satu saja yang signifikan, maka ini tidak sebagai mediator atau intervening gitu. Nah, nanti ketika kita menggunakan SEM, apapun SEM-nya gitu kan, prinsip dasarnya juga harus seperti itu gitu. Ya, jadi prinsip dasarnya sama seperti ini ya. Jadi ini yang melalui variabel yang kita anggap mediator atau intervening itu sebelum dan sesudahnya harus signifikan. Satu saja tidak signifikan itu bukan sebagai mediator atau intervening gitu. Oke. Nah, saya kasih variasi ya. Kalau di PLS ya ada uji khusus ini mediator atau bukan? Ada pengujian khusus. Ya, ada pengujian khusus. Padahal menurut prinsip metodologi sebetulnya tidak perlu diuji. Asalkan ini signifikan, maka otomatis ini sebagai mediator atau intervening. Tidak perlu pengujian khusus secara metodologi. Tetapi di PLS, MPLS ada prosedur pengujiannya dan outputnya juga bisa kita munculkan di PLS. Paham ya? Nah, ini harus kita perhatikan. Cuma kadangkala kita jumpai salah satu di antara ini sebelum mediator ini ada yang tidak signifikan. Misalnya ini tidak signifikan, ini signifikan. Atau ini signifikan tapi ini tidak signifikan. Oke, paham ya? Nah, secara metodologik ini sudah tidak bisa kita katakan sebagai indikator mediator atau intervening secara metodologik. Tetapi ya mahasiswa atau peneliti yang tidak paham masih dikejar, apalagi kalau menggunakan PLS ya, masih dikejar apakah mediator atau bukan. Ternyata hasilnya mediator. Nah, kalau kita jumpai seperti itu, saya sudah beberapa kali menjumpai itu. Ya, saya pernah menjumpai itu beberapa kali. Kemudian mahasiswa saya tanya gitu. Kalau yang parsial saja dinyatakan tidak mediator atau intervening, kemudian yang diuji, dipaksa untuk diuji apakah mediator atau intervening, dan hasilnya kontradiksi, yang dipakai yang mana? Gitu. Mahasiswa tidak bisa jawab, bahkan pembimbingnya saja mungkin tidak bisa jawab gitu kan. Ya, karena tidak tahu prinsip metodologiknya gitu. Ya, nah sekali lagi saya ulang, yang harus kita nyatakan apakah itu mediator atau intervening atau antara atau bukan, prinsip metodologiknya harus terpenuhi lebih dahulu. Ya. Nah, akan lebih baik kita mengikuti prinsip metodologiknya saja daripada embel-embelnya. Ya, jadi begitu ini signifikan, kita bisa langsung simpulkan ini mediator atau intervening. Tidak usah diuji lanjutan. Karena kalau nanti ada kontradiksi, malah kita repot menjawabnya. Gitu. Ya. Gitu. Oke, ya. Beberapa juga pernah saya jumpai, ya ini penelitian mahasiswa ya. Yang kebetulan pembimbingnya juga tidak tahu gitu kan, atau tidak paham.
Ini signifikan, ini signifikan. Tadi secara metodologi kan sudah bisa kita simpulkan ini mediator atau intervening. Begitu diuji dengan uji khusus, ini mediator atau intervening atau bukan, ternyata tidak mediator atau intervening. Sama seperti yang tadi saya tanya, kemudian mana yang dipakai gitu. Nggak bisa jawab juga mahasiswa. Ya, ketika mahasiswa macet, pembimbingnya juga tidak ngasih solusi. Artinya apa? Pembimbingnya tidak tahu secara metodologi tadi. Gitu. Oke, gitu. Ada komentar atau pertanyaan dipersilahkan. Ya, sambil minum ya. Silakan. Kalau ada komentar. Tidak ada? Memangnya sudah paham? Pak, baru ingat Pak, mata kuliah ekonometri sering bolos dulu Pak. Terus baca lagi Pak ya. Kalau ekonometri kan variabelnya makro gitu ya. Ayo Pak. Nah, ini kita mikro, manajemen kan mikro gitu kan. Tapi prinsipnya tidak berbeda mestinya gitu. Apa pakai ekonometrik atau pakai SEM atau pakai regresi biasa. Oke. Ayo silakan. Ini penting loh, ini kalau mungkin saudara yang kuantitatif akan menggunakan ini ya. Jangan sampai nanti malah dibuat apa? Memunculkan pertanyaan dan saudara tidak bisa jawab gitu kan. Apalagi yang sudah terlanjur suka pakai PLS gitu kan. Oke. Nah, sekarang variasinya. Ya, jadi tadi kepuasan bukan moderator tapi ternyata mediator untuk kasus data seperti yang kita punya ini. Ya, karena mungkin untuk kasus data yang lain ya tidak mediator atau intervening tapi justru moderator. Ya, gitu. Nah, sekarang untuk kasus yang mediator atau intervening ini. Ketika kita menguji ini, kita punya variasi pembahasan yang lain. Apa itu? Pertanyaan tentang apakah variabel antara ini ya, variabel antara ini atau intervening atau mediator ini itu lebih dominan atau kurang dominan pengaruhnya terhadap dependent. Jadi saya ulang di gambar ini. Apakah model independen antara dependent ini itu lebih dominan, apakah lebih dominan atau kurang dominan dibandingkan independen langsung ke dependent? Oke. Atau pertanyaan yang lain, apakah antara ini, variabel antara ini itu memberi pengaruh penting atau tidak terhadap keseluruhan independen-dependen? Jawabnya adalah kalau pengaruh ini lebih besar dibandingkan pengaruh langsung, ya, jadi pengaruh yang melalui mediator atau intervening ini lebih besar dibandingkan pengaruh langsungnya, maka variabel mediator ini lebih penting dibandingkan yang secara langsung independen-dependen. Paham ya prinsipnya ya? Ya, jadi ini akan menjadi penting dan harus diperhatikan oleh manajemen dibandingkan antara ini dengan ini. Ini terhadap ini, gitu ya. Gitu. Nah, untuk menyelidiki itu,
maka kita harus hitung pengaruh antara atau independen ini, mediator ini. Caranya gimana? P2, hasil P2 dikalikan dengan P3. Ya, nanti dibandingkan dengan P1. Oke, nah silakan dihitung sekarang. P2-nya tadi 0,381. Kita tidak bawa kalkulator, bawanya HP ya. Nah, pakai handphone HP. Tadi yang kualitas kepuasan adalah 0,381. Kemudian kita kalikan yang kepuasan keloyal. Kepuasan keloyal itu 0,713. Hasilnya berapa? (0,272). Oke, hasilnya 0,272. Lebih besar atau lebih kecil dari kualitas ke loyalitas? Lebih besar. Lebih besar. Nah, ini bisa kita simpulkan ya bahwa kepuasan lebih penting dibandingkan kualitas, pengaruh kualitas yang secara langsung ke loyalitas. Ya. Jadi kalau kita ingin membangun nilai loyalitas, tidak hanya kualitas ke loyalitas, tetapi yang lebih penting kita harus memperhatikan kepuasan objek kita, gitu. Tidak boleh diabaikan kepuasan objek kita untuk membangun loyalitas kita. Oke, itu simpulannya. Ya. Nah, apa fenomena yang ada, mahasiswa kadang-kadang cuma ngomong ini aja. Yang variasi tadi tidak dijelaskan gitu. Nah, itu membuka peluang kepada pembimbing atau penguji. Pertanyaannya tadi, penting enggak variabel independen, variabel moderator tadi gitu. Nah, kalau kita tidak paham ini ya nanti jawabnya ragu-ragu gitu atau bahkan tidak bisa jawab. Nah, paling tidak ini sudah saya sampaikan ke kelas ini, nanti ke depannya kalau membuat tesis kebetulan ada variabel antara seperti ini, harus kita hitung ya lebih kuat mana antara lewat mediator atau intervening dibandingkan yang langsung gitu. Nah, ini nanti secara manajerial tadi kepuasan tidak boleh diabaikan. Ini sama seperti ini misalnya ya, kualitas mengajar saya di kelas ini itu apakah lebih penting secara langsung atau mahasiswa puas terhadap proses belajar mengajar ini. Kalau angka-angkanya persis seperti itu ketika saya tanya kepada saudara, maka saya tidak boleh hanya kualitas mengajar saya bagus, tetapi saya harus menyelidiki apakah mahasiswa itu puas atau tidak. Ya, nah gitu ya. Nah, itu apa namanya kontekstual pembahasannya ini. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Dipersilahkan. Izin bertanya Pak Albari. Oke, Najib Badul, silahkan. Pak, kalau saya itu kan kemarin di metode atau istilahnya proposal saya itu kan ada job embeddedness itu sebagai variabel mediator ini. Nah, kan dia punya indikator 3 tuh Pak, links, fit, sacrifice. Nah, kalau jenis variabel yang ada indikatornya gitu, apakah tidak bisa pakai SPSS atau gimana ya Pak cara menghitungnya gitu Pak? Kalau saudara pakai SPSS, indikatornya dibuat rata-rata Najib Badul atau di total? Oh, Tidak. satu-satu berarti ya Pak? Iya, jadi saudara punya indikator berapapun harus saudara total. Nanti variabel yang lain kalau mau sama ya ditotal semua. Ya.
Tapi biasanya kita menggunakan rata-rata. Jadi misalnya tadi kualitas itu terjadi dari sekian banyak indikator. Kita total, kita buat rata-ratanya, nanti kepuasan juga, loyalitas juga seperti itu. Kenapa lebih baik rata-rata dibandingkan total gitu? Ya, karena indikatornya bisa beda-beda tadi. Kalau kualitas misalnya indikatornya ada 5, kepuasan ada misalnya ada 3, kemudian loyalitas ada 4. Kalau di total kan nanti beda semua. Ya toh? Tapi kalau dibuat rata-rata nanti akan setara gitu. Gitu, Mas Batul? Ya, jadi boleh enggak pakai regresi? Boleh. Ada jurnal internasional yang cukup bereputasi gitu ya. Yang mutunya tinggi gitu, itu ada juga artikel yang diterima hanya dengan regresi, hanya dalam tanda petik regresi, ya, tidak menggunakan SEM, nah, tidak menggunakan SEM AMOS atau SEM PLS, tapi hanya regresi saja, ya, itu. Nah, tetapi kalau mau lebih lengkap ya menggunakan SEM. Karena apa? Karena indikator masing-masing itu dilibatkan dalam model atau kerangka penelitiannya. Gitu, Najib Batul, sudah terjawab? Baik, terima kasih Pak. Gitu. Jadi sekali lagi ya, prinsipnya alat apapun sebetulnya bisa dipakai. Cuma ketika kita menghadapi orang lain, nah kemudian ya suka atau tidak suka orang lain itu, termasuk pembimbing atau pengujinya itu. Ya, nah saya yang ya enggak takabur ya, karena saya tahu banyak tentang metodologi, maka mahasiswa saya ya atau mahasiswa yang saya uji tidak pernah saya masalahkan mau pakai regresi biasa atau mau pakai SEM. Ya, nah kemarin di awal sudah saya ulang ya, kalau dia memang manageable, menguasainya regresi, tidak menguasai SEM, ya udah pakai regresi aja gitu. Daripada menggunakan SEM nanti tidak selesai tugas akhirnya, gitu kan, gunakan regresi. Tapi kalau memang sudah paham meskipun tidak lancar menggunakan SEM, saya akan menyarankan pakai SEM. Karena lebih komprehensif dibandingkan hanya regresi. Itu ya prinsipnya ya. Ada lagi? Silakan. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Ini kalau saudara tidak paham tentang manual dan artinya, mengartikan outputnya atau memberi makna outputnya, saudara boleh bisa saja ke rental, kemudian data yang sudah saudara kumpulkan bisa diolahkan ke mereka. Ya, dari sisi uang saya kira tidak banyak, itu saudara silakan sediakan sekitar 200 sampai 300-an ya, tergantung rental olah datanya seperti apa gitu. Ya. Nah, tetapi saya sarankan diolah sendiri gitu kan. Karena kalau diolah sendiri, misalnya kalau ternyata hasilnya tidak begitu sesuai seperti yang kita harapkan, kemudian misalnya solusinya harus nambah kasus ya, dari misalnya 200 menjadi 250. Nah, kemudian ketika kita olah lagi, ya nanti saudara kemungkinan akan bayar lagi ke rental itu. Ya, nah itu kan bolak-balik seperti itu. Bahkan kalau kita salah input, nah bisa juga nanti harus datang lagi ke rental itu. Itu selain kemungkinan menghabiskan dana, juga menghabiskan waktu, ya. Nah, sementara kalau kita menguasai, ya kalau misalnya tadi kita mau uji ulang, ya, atau uji karena harus melakukan perbaikan, ya kita bisa menyelesaikan dengan lebih cepat gitu.
ya, lebih cepat, lebih murah gitu. Oke, gitu. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Tidak ada? Baik saja. Oke, kalau tidak ada, kebetulan hari ini ada workshop seperti 2 kali yang lalu ya. Dan saya ingin ikut juga ya, meskipun sudah terlambat dan mungkin tidak bisa menguasai keseluruhan dari hasil workshop di S1. Nah, saya mohon pamit. Cukup panjang waktunya, ini masih ada sekitar 45 menit ya dari jam 3. Mohon maaf ya untuk tidak lengkapnya waktu diskusi kita ya. Nah, tapi nanti saya fasilitasi ketika saudara misalnya memang membutuhkan regresi dan pengembangan regresi ini, saya insya Allah siap untuk memberikan second opinion ya, pendapat kedua dari pembimbing saudara di tesis nanti ya. Jadi seperti yang di kelas reguler, yang kelas A kemarin, kalau ada yang komentar ya, Pak, kalau kami tidak paham, boleh tidak saya datang ke Pak Albari ya. Saya jawab sangat boleh ya, silakan nanti konsultasi masalah saudara yang berkaitan dengan alat analisis data ya, yang mungkin belum saudara pahami dengan jelas gitu ya. Oke, itu untuk waktu bolos saya ini tadi saya fasilitasi untuk konsultasi yang berikutnya. Pekan depan insya Allah kita bicara teoretik terakhir dengan analisis Sam Amos ya, itu yang bahannya juga sudah saya berikan gitu. Oke, kalau tidak ada komentar kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beraktivitas dan boleh keluar dari Zoom. Ya.